Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai penerimaan kas melalui bendera penerimaan. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Sobah Aisyah, Variantosa Elvin, Yunifatun Dwi Kasanah, dan saya sendiri Ella Fatmawati. Selanjutnya, dokumen apa saja yang digunakan dalam penerimaan kas melalui bendera penerimaan? Yang pertama yaitu SPC penerimaan administratif, yang kedua SPC penerimaan fungsional. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan sendiri wajib mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif. Administratif di sini diserahkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Yang selanjutnya fungsional. Secara fungsional ini diserahkan kepada PPKD selaku BUD. Laporan pertanggungjawaban penerimaan disampaikan kepada pengguna anggaran dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya, catatan apa saja yang digunakan dalam penerimaan kas melalui bendahara penerimaan. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak daerah. Surat ini berfungsi untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD. Yang kedua, surat ketetapan retribusi daerah. Surat ini berfungsi untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran. Yang ketiga, surat tanda bukti penerimaan. Surat ini berfungsi untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan. Yang keempat yaitu surat tanda setoran. Surat ini berfungsi untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD. Yang kelima yaitu ada bukti transfer. Yang keenam nota kredit bank. Nota kredit bank ini berfungsi untuk bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas. Selanjutnya ada buku jurnal penerimaan kas dan buku besar pembantu. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi prosedur. Untuk yang pertama yaitu Kepala SKPD atau pengguna anggaran menerbitkan SKPD dan SKRD. Nah, kedua dokumen ini dibuat menjadi dua rangkap. Untuk lampiran pertama disampaikan kepada wajib pajak atau wajib retribusi, sedangkan untuk lampiran kedua disampaikan kepada bendahara penerimaan. Kemudian pihak ketiga atau wajib pajak atau wajib retribusi melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau SKRD. Untuk pembayarannya dilakukan secara langsung ke bendahara penerimaan. Kemudian bendahara penerimaan akan mencocokkan uang yang disetorkan oleh wajib pajak atau wajib retribusi dengan SKPD atau SKRD. Kemudian bendahara penerimaan akan membuat tanda bukti penerimaan dan menyerahkannya kepada wajib pajak atau wajib retribusi. Setelah itu, bendahara penerimaan akan menyetorkan semua uang yang diterima dari wajib pajak atau wajib retribusi beserta surat tanda setoran yang dibuat menjadi dua rangkap sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening kas umum daerah di bank. Kemudian, bank akan mencocokkan surat tanda setoran tersebut dengan uang yang disetorkan oleh wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila tidak cocok, maka bank akan mengembalikannya, dan apabila cocok, maka bank akan membuat nota kredit. Surat tanda setoran tersebut untuk lampiran pertama akan diserahkan kepada bendahara penerimaan, sedangkan lampiran kedua akan disimpan oleh bank. Nota kredit disampaikan bank kepada PPKD. Kemudian, berdasarkan surat tanda setoran, arsip SKPD atau SKRD dan arsip tanda bukti penerimaan dari bendahara penerimaan akan mencatat pada
buku kas umum, buku rekapitulasi, dan buku pembantu rincian objek. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu bendahara penerimaan membuat laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan 1 bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk disampaikan kepada PPK SKPD. Selanjutnya yaitu PPK SKPD akan memverifikasi, mengevaluasi, dan mencocokkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara penerimaan. Setelah dinyatakan cocok, maka akan ditandatangani. Jika dinyatakan tidak cocok, maka akan dikembalikan. Untuk surat pertanggungjawaban lampiran pertama akan disampaikan kepada Kepala SKPD atau pengguna anggaran, sedangkan surat pertanggungjawaban lampiran kedua akan diserahkan kepada fungsi akuntansi SKPD. Kemudian, pengguna anggaran akan menandatangani laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPK SKPD dan diserahkan kepada PPKD. Kemudian PPKD akan membandingkan laporan pertanggungjawaban dengan nota kredit. Apabila cocok, maka PPKD akan membuat surat pengesahan laporan pertanggungjawaban dan akan mencatat dalam register kas. Untuk surat pengesahan kemudian diserahkan kepada PPK SKPD, sedangkan nota kredit diarsip. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada fungsi akuntansi SKPKD. Kemudian SKPKD mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diterima dari PPKD dan memposting ke buku besar serta dicatat ke buku besar pembantu. Setelah itu, SKPKD akan mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diterima dari PPK SKPD dan memposting ke buku besar serta dicatat ke buku besar pembantu. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan, di mana laporan pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan buku kas umum, buku-buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran yang sebelumnya telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Nah, LPJ bendahara penerimaan ini kemudian akan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Lalu selanjutnya mengenai kepada siapa kira-kira LPJ bendahara penerimaan ini akan disampaikan. LPJ bendahara penerimaan ini akan disampaikan yang pertama untuk Kepala KPPN yang ditunjuk dalam Dipas Satker yang berada di bawah pengelolaannya. Lalu yang kedua, LPJ akan ditunjukkan untuk Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir, LPJ juga ditujukan untuk menteri atau pimpinan lembaga masing-masing daerah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai lampiran apa saja yang harus dilampirkan untuk menyerahkan LPJ atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara penerimaan. Jadi untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban sendiri juga memerlukan sebuah lampiran. Yang pertama itu ada daftar rincian saldo rekening yang dimana daftar tersebut dikelola oleh bendahara penerimaan. Lalu yang kedua ada rekening koran yang dimana dalam rekening koran tersebut menyajikan data rekening penerimaan dan rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Lalu yang ketiga ada berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Yang keempat yaitu konfirmasi penerimaan negara yang diterbitkan oleh KPPN. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat pihak-pihak dalam penerimaan kas. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengguna anggaran, bendahara penerimaan, PPKD selaku BUD. Di mana pengguna anggaran di sini memiliki tugas yang pertama itu menyerahkan SKP atau surat ketetapan pajak daerah dan SKR
atau surat ketetapan restribusi kepada bendahara penerimaan. Lalu yang kedua yaitu menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dari bendahara penerimaan melalui PPK SKPD. Nah, yang bertindak sebagai pengguna anggaran di sini adalah kepala SKPD atau pengguna anggaran otorisator. Lalu yang kedua ada bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan di sini memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama itu menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP daerah atau SKR dari wajib pajak atau restribusi. Lalu yang kedua memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP daerah atau SKR yang diterimanya dari pengguna anggaran. Lalu selanjutnya membuat surat tanda setoran atau STS dan surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain yang sah. Selanjutnya bendahara penerimaan juga harus menyerahkan tanda bukti pembayaran atau tanda bukti lain yang sah kepada wajib pajak atau wajib retribusi. Lalu menyerahkan uang yang diterimanya dan STS surat tanda setoran pada bank. Selanjutnya yaitu menerima STS yang telah diotorisasi dari bank dan menyampaikan ke BUD. Lalu selanjutnya membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran dan PPKD selaku BUD. Bendahara penerimaan di sini memiliki dua jenis, yaitu ada bendahara penerimaan SKPD yang dimana dia bertugas dalam pembuatan SKPD tersebut. Lalu yang kedua ada bendahara pembantu yang dimana dia sifatnya untuk membantu penerimaan yang akan diserahkan kepada bendahara penerimaan. Lalu selanjutnya ada PPKD selaku BUD. Dalam kegiatan ini PPKD selaku BUD itu memiliki tugas diantaranya menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dari bendahara penerimaan melalui PPK SKPD. Lalu yang kedua memverifikasi, evaluasi serta analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.